Nah, kitab Henokh sebuah teks kuno yang penuh teka-teki ditulis dalam bahasa Ibrani, dan kitab ini membawa kita ke dalam dunia para malaikat yang jatuh, visi sorgawi, dan hukuman akhir zaman. Tapi, apakah sebenarnya posisi kitab Henokh dalam tradisi Yahudi? Apakah ini sekedar misteri kuno atau dogma yang terlupakan? Pastikan teman-teman menonton sampai habis, karena di video kali ini kita akan membahas tentang kitab Henokh menurut perspektif Yahudi. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official ini. Dalam tradisi Yahudi, kitab Henokh tidak termasuk dalam Tanakh, kanon resmi Alkitab Ibrani. Nah, Tanakh hanya mencakup 24 kitab yang terdiri dari Taurat, Nevi'im atau para nabi, dan Ketuvim atau tulisan. Nah, kitab Henokh meskipun dianggap apokrif oleh mayoritas tradisi Yahudi, tetap memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai literatur dan keagamaan Yahudi kuno. Nama Henokh sering disebut dalam literatur rabbinik seperti Talmud dan Midrash, di mana ia digambarkan sebagai manusia yang luar biasa dan memiliki hubungan unik dengan Tuhan. Nah, salah satu aspek menarik dari tradisi ini adalah anggapan bahwa Henokh diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian seperti pada manusia umumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 yang mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Nah, dalam beberapa tradisi mistik Yahudi, Henokh diidentifikasi dengan Metatron yang diyakini sebagai salah satu malaikat tertinggi dan pemimpin para malaikat di sorga. Nah, Metatron ini sering dianggap sebagai figur yang memiliki peran istimewa dalam hierarki sorgawi, bahkan disebut sebagai penguasa malaikat atau penulis sorgawi. Namun, gagasan ini lebih bersifat mistik dan tidak dianggap sebagai doktrin teologis utama dalam Yudaisme. Meskipun tidak diakui secara luas dalam tradisi Yahudi utama, nah kitab Henokh mendapat tempat penting dalam beberapa komunitas Yahudi tertentu. Nah, kitab ini lebih dikenal di kalangan komunitas Yahudi Ethiopia yang memasukkan kitab Henokh ke dalam kanon mereka, dan komunitas Essenes di Qumran, tempat ditemukannya gulungan laut mati. Nah, komunitas Essenes ini dikenal sebagai kelompok Yahudi yang sangat religius dan memiliki pandangan eskatologi yang kuat. Maka sering menekankan tema-tema penting seperti akhir zaman, malaikat, dan penghakiman yang juga menjadi inti dari kitab Henokh tersebut. Nah, kitab Henokh memberikan pandangan yang sangat rinci tentang dunia malaikat, surga, dan dosa para malaikat penjaga atau orang biasa sebut watchers yang tidak ditemukan dalam kanon Alkitab Ibrani yang saya sudah bilang tadi. Nah, pandangan ini kemungkinan mempengaruhi teologi apokaliptik Yahudi dan kekristenan awal, termasuk konsep tentang malaikat, penghakiman akhir, dan Mesias. Ya, walaupun beberapa gagasan dalam kitab Henokh dianggap lebih mirip mitos daripada teologi resmi gitu yang kita percayai saat ini. Nah, kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran religius di kalangan Yahudi dan kekristenan tidak dapat disangkal. Kitab ini menjadi salah satu sumber penting untuk memahami bagaimana berbagai tradisi keagamaan di dunia kuno memandang hubungan manusia dengan dunia ilahi. Kemudian selanjutnya bahwa kitab Henokh membahas berbagai topik yang tidak hanya sulit diterima dalam konteks keagamaan tradisional, tetapi juga memunculkan perdebatan yang mendalam di antara para ahli teolog, sejarawan, dan pembaca awam. Nah, salah satu bagian yang paling kontroversial adalah kisah The Watchers, kelompok malaikat yang jatuh karena tergoda oleh wanita manusia, yang kita bisa dapat juga dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Kristen. Nah, kisah The Watchers dalam kitab Henokh ini, yaitu The Watchers yang disebut sebagai para pengawas, digambarkan sebagai malaikat yang diberikan tugas untuk mengawasi umat manusia. Namun, mereka melanggar perintah Tuhan dengan turun ke bumi dan menginginkan hubungan dengan wanita manusia. Nah, kisah ini tercatat dalam kitab Henokh pasal 6 dan 7. Di situ diceritakan lengkap bagaimana The Watchers ini memberontak, di mana disebutkan bahwa mereka mengambil istri dari anak-anak manusia dan melahirkan raksasa-raksasa yang dikenal sebagai Nephilim.
Nah, para malaikat ini tidak hanya melanggar hukum sorgawi, tetapi juga mengajarkan manusia berbagai keterampilan yang dianggap berbahaya dan merusak, seperti pembuatan senjata perang yang membawa kekerasan dan kehancuran, kemudian seni gelap dan sihir, membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuatan spiritual di dunia ini, kemudian astrologi dan ilmu bintang, pengetahuan yang diyakini mengganggu tatanan ilahi. Nah, perbuatan mereka menciptakan kekacauan besar di dunia. Dan sebagai hukuman, Tuhan mengirimkan air bah untuk membersihkan bumi dari dosa mereka ini, yang kemudian menjadi narasi sentral dalam cerita air bah Nuh, tokoh Nuh dalam kitab Kejadian Alkitab Kristen. Nah, kesamaan dengan Kejadian pasal 6 ayat 4, narasi ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan bagian dalam Kejadian pasal 6 ayat 4 yang berbunyi, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Namun, kitab Henokh memperluas kisah ini secara mendetail, memberikan narasi yang lebih mendalam tentang para malaikat yang jatuh, dosa mereka, dan dampaknya pada dunia akibat para waiters ini. Nah, banyak ahli melihat kisah ini sebagai alegori tentang korupsi manusia akibat penyalahgunaan kekuasaan dan pengetahuan. The waiters bisa dianggap sebagai simbol pelanggaran manusia terhadap hukum ilahi dan ketertiban alam. Tak luput dari semuanya itu, ada yang berpendapat bahwa kisah ini merupakan tradisi lisan yang mencatat peristiwa supranatural yang diyakini benar oleh masyarakat kuno. Nah, dalam konteks mitologi Yahudi dan tradisi Timur dekat kuno, narasi tentang makhluk ilahi yang berinteraksi dengan manusia bukanlah hal yang asing. Karena kitab Henokh sendiri dianggap sebagai teks apokrifa oleh mayoritas tradisi Yahudi dan Kristen, tidak termasuk dalam Tanakh atau kanon Alkitab Ibrani. Nah, kisah ini lebih banyak dikenal di komunitas tertentu, seperti Yahudi Ethiopia dan SNS. Namun, gagasan tentang malaikat yang jatuh dan Nephilim tidak sepenuhnya asing dalam tradisi Yahudi. Nah, literatur rabbinik ini dan teks mistis seperti Zohar kadang menyebutkan tema-tema serupa, meskipun tidak dalam mendetail seperti kitab Henokh yang kita bisa baca dan kita bisa miliki. Nah, kisah ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap teologi apokaliptik, baik dalam tradisi Yahudi maupun kekristenan awal. Nah, konsep tentang malaikat yang jatuh, dosa besar, dan penghakiman ilahi menjadi bagian penting dari literatur keagamaan kuno. Nah, apakah ini hanya mitos atau mencatat sejarah yang sebenarnya? Nah, hal ini tergantung dalam perspektif pembaca yang membacanya. Tetapi satu hal yang pasti, kitab Henokh tetap menjadi sumber eksplorasi mendalam tentang hubungan antara manusia, malaikat, dan Tuhan. Nah, perlu kita catat dan ingat bahwa kitab Henokh adalah teks yang memuat banyak gagasan unik dan mendalam, terutama tentang malaikat, akhir zaman, dan hubungan malaikat dengan dunia ilahi. Nah, meskipun kitab ini memiliki pengaruh besar, terutama dalam komunitas tertentu seperti Yahudi Beta Israel di Ethiopia dan tradisi Kristen awal, kitab ini tidak diakui oleh arus utama Yahudi atau Yahudi utama sebagai bagian dari kanon Tanakh. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa kitab Henokh disampingkan begitu saja, baik dari sudut pandang historis maupun teologis. Karena kitab Henokh memuat banyak narasi yang dianggap terlalu spekulatif oleh para rabi Yahudi kuno dan modern. Nah, beberapa topik yang kontroversial termasuk kisah The Waiters, para malaikat yang jatuh ini, yang menggambarkan peristiwa supranatural secara rinci. Kemudian deskripsi surga dan neraka, termasuk perjalanan Henokh ke dalam alam surgawi. Nah, prediksi akhir zaman yang dianggap lebih bersifat apokaliptik daripada teologis juga. Hanya dia dikesampingkan begitu. Nah, narasi seperti ini seringkali menimbulkan kebingungan dan spekulasi yang dianggap tidak mendukung kejelasan doktrin Yudaisme yang berfokus pada hukuman, etika, dan hubungan praktis dengan Tuhan. Kemudian kita jauh ke dalam tentang kanonisasi Tanakh dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa teks-teks yang dimasukkan mendukung ajaran Yudaisme. Nah, sedangkan Tanakh menekankan hukum Taurat sebagai inti dari hubungan manusia dengan Tuhan, sejarah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan.
nubuatan yang menuntun bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, kitab Henokh dengan fokusnya para malaikat, kosmologi, dan akhir zaman dianggap tidak sesuai dengan prioritas ini. Para rabi mungkin melihat sebagai teks yang menarik tetapi tidak esensial untuk kehidupan religius sehari-hari bagi para pembaca. Nah, meskipun kitab Henokh dikesampingkan oleh arus utama Yahudi, komunitas seperti Beta Israel Ethiopia tetap menganggapnya seperti bagian dari tradisi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teks ini memiliki relevansi yang kuat di luar arus utama Yahudi ini. Dan dalam komunitas Yahudi Ethiopia, kitab Henokh menjadi bagian kanon Ge'ez bersama dengan kitab-kitab yang lain yang tidak diakui dalam Tanakh. Kemudian komunitas SNS di Qumran juga menunjukkan minat terhadap tema-tema apokaliptik sebagaimana terlihat dalam Gulungan Laut Mati yang memuat teks serupa dengan kitab Henokh. Nah, literatur apokrifa ini termasuk kitab Henokh seringkali dianggap sebagai teks yang berisiko menimbulkan penyimpangan doktrin. Nah, para rabi mungkin merasa bahwa teks seperti ini, kitab Henokh ini terlalu eksperimental gitu, dengan gagasan yang tidak terverifikasi secara teologis. Membingungkan karena mencampurkan fakta dengan alegori atau mitos yang ada. Dan juga sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa berbahaya? Karena dapat menimbulkan kepercayaan pada praktik mistis atau esoteris yang tidak sesuai dengan ajaran Yudaisme. Nah, kitab Henokh memiliki pengaruh besar pada tradisi kekristenan awal, terutama dalam teologi tentang malaikat, dosa asal, dan penghakiman akhir. Nah, beberapa referensi dalam Perjanjian Baru mencerminkan gagasan dari kitab Henokh ini, seperti dalam kitab surat Yudas pasal 1 ayat 14-15 yang mengutip langsung dari teks ini, dan juga hubungan kitab Henokh dengan tradisi Kristen yang mungkin juga menyebabkan rabi Yahudi semakin menjauh dari teks ini untuk menjaga identitas Yudaisme yang berbeda dari kekristenan. Nah, salah satu alasan utama kitab Henokh dikesampingkan adalah karena Yudaisme berusaha menjaga kejelasan doktrin dan praktik religius. Dengan memasukkan kitab Henokh yang penuh dengan tema apokaliptik dan kosmologi spekulatif, risiko kebingungan doktrin akan meningkat. Para rabi memiliki untuk menekankan teks-teks yang lebih mendukung pemahaman yang jelas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Makanya dikesampingkanlah kitab Henokh ini. Nah, kitab Henokh mungkin tidak diakui secara resmi dalam kanon Yahudi, tapi mempengaruhi tetap hidup, ya, dari Gulungan Laut Mati hingga gereja kekristenan Ethiopia. Nah, kitab ini terus menjadi sumber inspirasi, kontroversi, dan misteri yang bagus kita bahas, teman-teman. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kitab Henokh hanyalah mitos kuno yang terlupakan, ataukah itu menyimpan rahasia yang belum kita pahami sepenuhnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan lupa, kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe untuk konten menarik lainnya di pembahasan channel Angga Official. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.